Anda katakan kita sudah berdosa. Bagaimana ceritanya? Kita sudah berdosa, Bang. Bagaimana ceritanya kita berdosa? Kita belum ada. Kita belum ada kok kita sudah berdosa. Di mana logikanya? Kita belum ada. Sesudah apa? Adam dengan Hawa, Bang. Adam Lagi dibawa-bawa fitnah lagi Adam. Kita ini udah berdosa, Bang. Nah, jadi kenapa jadinya memfitnah Adam? Jangan menambah lagi. Jangan kita bahas-bahas agama orang. Jangan kita. Nah ini harus dibahas karena agama Anda itu agama Syiar. Misinya mengkristenkan seluruh Indonesia. Itu kan abang itu. Bayangkan kalau seluruh Indonesia didoktrin sebelum lahir sudah punya dosa. Bayangkan itu. Berapa banyak orang dibodohi oleh kalian jadinya kan? Di mana ada dalilnya orang lahir bawa dosa? Maka justru kami menyadarkan kalian saudara-saudara kami Kristen, tidak usah lakukan kristenisasi karena orang Islam itu orang-orang berakal, percuma. Kalian kalau mau kristenisasi di sana di negara-negara yang ateis, di negara-negara yang pemakan babi yang tidak bersunat, ke situlah kalian sesama penyembah banyak dewa. Di Indonesia kalian berat. Karena kenapa ketika kita membahas begini kita dilarang. Jangan bahas-bahas agama. Maksudnya apa? Jangan bahas-bahas agama. Adinda Juma, jangan kayak perempuan mulutnya gitu dia. Oke, silakan Anda tanggapi tema ini, silakan. Dari Katolik kah atau Protestan? Halo? 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 Takut sama kalian mau debat, kalian penjarakan semua gitu dia. Ya, karena kalian berbicara tidak sesuai dengan fakta. Bukan gini. Coba bisa kita diskusi bagus. Boleh. Bisa kita diskusi bagus. Boleh. Oke, kalau bisa memang seperti coba sebutkan, kami tidak akan mau mempidanakan siapa yang debat dengan saya. Coba biar saya naik bukan kami yang menangkap, polisi kita yang menangkap, bukan kami. Coba aku tanya samamu, di mana ada si Muhammad itu di sunnah di Al-Quran? Coba tunjukkan sama saya ayatnya di mana saya menjadi mualaf. Coba tunjukkan. Pihak kalian. Jangan takut. Tunjukkan sama saya di mana di Al-Quran bahwasanya Muhammad itu sunat. Coba tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Terus apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganmu? Coba. Apa urusannya? Apa urgensinya dengan agamamu? Coba apa hubungannya coba dengan agamamu itu? Sementara kami membahas tentang penyaliban itu ada hubungannya dengan agama kami. Nabi Muhammad sunat tidak disunat. Faktanya kami umatnya bersunat. Ya kalian Yesus disunat, Tuhan kalian disunat, kalian tidak bersunat. Kan sakit jiwa. Halo, semangat malam. Jangan merokok. Gelap Bang Juma di luar. Kena udah teguran. dibuang baru pas. Oke. Ya, begitu tadi. Oke, ternyata abangku ini berdusta, dibilangnya baru mau dibaptis. Ternyata sudah Kristen dari lahir. Gimana abang ini? Kemarin abang kan bilang baru mau dibaptis. Tuh, itulah kan kemarin pesan ke saya pas turun naik lagi ya Bang ya, gitu. Nggak ada kita masalah ngomong dibaptis. Salah itu. Salah orang ya? Saya yang naik 2 hari kemarin. Oh iya, sorry. Saya yang naik 2 hari kemarin. Saya salah orang. Inilah. Nanti. Inilah buruknya kalau kita belum lihat wajahnya, seketika itu kita bilang, siapakah engkau Tuhan? Nah ini yang nggak bagus. Harus jelas dulu. Apakah betul abang kita yang kemarin atau bukan? Jangan langsung bilang menuduh tapi tidak ada fakta kan gitu bang. Sorry, maaf. Silakan. Iya, terakhir saya diturunkan kan ngomong nanti naik lagi ya bang kan gitu waktu itu. Oh iya, sorry. Masalahnya gelap, hanya berupa cahaya dan suara. Ya, silakan. Di belakang lagi bakar-bakar kayak bikin musim hujan nih Jawa Barat jadi bikin api perapian. gitu. Iya, siap. Iya. Mau bertanya sedikit dulu Bang Juma. Oke, Bang silakan. Juma itu kan memang baru 3 kali inilah kita naik, saya hitung-hitung sih.
Kalau yang lain sih kayak apologet Muslim yang udah kesohor lah, kayak yang lain begitu naik udah tahu kita. Nah, maksud saya gini, setelah sekian lama Bang Ju membaca Alkitab itu, dan mungkin ya memang menghafal bagi Kristen tidak begitu perlu ya, tapi memaknai dengan penuh hikmat. Waduh. Nggak perlu menghafal-hafal gitu loh. Waduh. Iya. Bagaimana caranya Anda memahami kitab Anda kalau Anda tidak menyimpan di dalam kepala? Itu gimana ceritanya, Pak? Coba. Iya, maksudnya menghafal secara letterlet, Bang Juma. Kalau orang menghafal itu, Bang, orang menghafal itu, apalagi pakai akal, berarti dia menghafalkan kata per kata itu karena dia bisa memaknai. Karena kita bukan burung beo. Burung beo itu bisa berbicara tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Manusia dengan akalnya ketika dia bisa menuturkan perkataan, sama seperti sekarang ini saya berbicara. Saya hafal ucapan saya karena saya memaknai, sudah mengetahui makna daripada pembahasan yang saya lontarkan dari mulut saya. Sementara kalian kalau mau berbicara mengenai akidah kalian, agama kalian, kalian harus cari dulu yang mana. Setelah kalian baca, kalian akal-akalin. Kenapa diakal-akalin? Karena memang dari dasarnya tidak memahami, tidak ada di otak. Gini, gitu loh, Bang. Maksud kita gini, Bang Juma. Contoh, jikalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Artinya tidak menjahat kejahatan dengan kejahatan. Maksud saya kan menghafal itu tertulis di ayat mana. Kalau misalkan kita bukan pemuka agama atau apologet kan tidak perlu-perlu banget. Tapi yang jelas Anda salah, Bangku. Inilah kelirunya Kristen. Karena data-data yang sok paten dipakai. Anda tahu nggak, sebelum ayat itu ada, yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah colok mata. Sebelum menjalankan itu, kasihi musuhmu. Jika kau diperintahkan jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada yang minta kepadamu, berikanlah kepadanya. Kamu mendengar, kasihilah musuhmu. Tapi aku mengajarkan kepadamu, berdoalah kepada dia yang membencimu, dan seterusnya. Itu aja yang dipakai. Jika ada yang nampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Itu yang dipakai. Tidak dipakai data sebelumnya. Kalau kau memandang wanita dan kau mengingini di dalam hatimu, maka cungkilah matamu. Bisa nggak Kristen praktekkan itu? Nggak bisa. Padahal itu rangkaian dari ayat itu. Cuman dipakai yang enak-enak doang. Kita kan Kristen itu kan setelah kedatangan Yesus, tentu Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Kristen itu pengikut Yesus. Maksud saya gini, Bang Juma, menghafal-hafal sampai harus tertulis di ayat mana. Kalau kita hanya jemaat biasa, mungkin tidak perlu banget. Tapi mungkin kalau apologet, baik apologet Muslim maupun Kristen, karena mereka menjawab, membela, mengkanter iman, ya itu hal wajar. Maksud saya kayak gini, sama aja kita ngomong beriman tanpa perbuatan, itu mati. Jadi kira-kira begitu maksud saya. Ini kan kita bukan apologet, tapi ngertilah agama, baik Kristen dan ngerti agama Islam sedikit-sedikit. Cuma kalau kayak saya, ya memang karena Bang Juma juga kan selalu membahas Alkitab. Seandainya membahas Al-Quran, saya juga mungkin bertanya. Tapi hanya bertanya, enggak bakal mau mengkanter balik karena bukan iman saya. Karena apa? Iman itu yang nggak boleh tawar-menawar, hanya pilihan gitu loh. Kita bebas memilih agama. Itu sekarang makanya saya kalau naik. Sekarang yang Anda pilih iman dengan dirangkaikan dengan perbuatan. Anda pilih mana? Iman tanpa akal. Iman tanpa akal dengan iman dengan perbuatan. Anda pilih mana? Ya tentu kan kita kan kalau beriman itu tanpa perbuatan yang jelas tertulis di Joshua itu pada hakikatnya mati. Oke. Gitu loh. Kalau Jadi iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Kalau udah beriman dan berbuat berarti dia berakal. Oke, baik. Kita buktikan, Pak ya. Yang lahir dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Ya tentu
Kalau yang lahir dari rahim Maria ya jelaslah itu daging. Kalau di anu itu manusia apa namanya, atau Tuhan? Di terjemahan yang terdahulu dia firman jadi daging, sekarang firman jadi manusia, sama aja kedagingan itu adalah manusia. Jadi nggak usah dijelaskan kalau sama. Jadi Maria melahirkan manusia kan? Betul. Anda menuhankan manusia. Ya kalau kita mulai dari bahas melahirkan manusia, ya kita bilang manusia Yesus. Berarti saudara menuhankan manusia kan? Jangan letter-let dibahas satu ayat. Loh, tadi katanya inilah celakanya kalau Anda mengatakan iman dengan perbuatan. Tapi kalau tidak berakal, apa gunanya? Anda beriman, Anda percaya ini pulpen. Iya kan? Karena Anda melihatnya. Tapi kalau saya katakan ini bukan pulpen, ini adalah beras, nasi. Ya berarti iman Anda itu salah kalau Anda mengatakan ini adalah bukan pulpen. Nah, sama ketika yang dikatakan iman itu kan percaya. Kalau percaya toh tanpa akal itu apa namanya? Anda percaya ini adalah sepatu, tapi tidak pakai akal. Maka Anda percaya ini sepatu karena nggak pakai akal. Maria melahirkan manusia, lalu Anda percaya dia Tuhan. Ya Anda tetap aja menuhankannya meskipun dia manusia. Karena Anda cuma menggunakan iman. Perbuatan Anda. Bang Juma, sebelum Bang Juma menyebutkan Maria melahirkan manusia dan saya iakan, apakah Alkitab memang sudah dipahami dan dibaca keseluruhannya bahwa saya Yesus itu dua natur, benar-benar keilahan? Nah, paham. Yesus dua natur. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau dirinya dua natur? Itu kan iman kalian yang buta. Gak mungkin. Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Nggak mungkin kan, sesuai permintaan Bang Juma harus dituliskan sesuai permintaan. Inilah yang saya katakan iman buta. Anda mengatakan ini dua natur. Apa dua naturnya ini? Sementara nyata-nyata ini cuma pulpen. Anda mengatakan, oh enggak, dia 100% pulpen dan 100% pisang. Maria melahirkan 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu berarti iman buta. Itu yang saya katakan. Cuma enggak kan, kalau sebagian apologet Muslim, benar-benar Muslim itu katanya mengikuti Yesus. Ya, walaupun itu salah ngomong, mungkin Isa maksudnya, kurang tahu. Makanya saya benar-benar banyak apologet Muslim, benar-benar mereka pengikut Yesus yang sejati. Maksud saya termasuk sunat, termasuk apa segala macam lah. Tuhan itu satu, esa gitu. Mengutik-ngutik di Alkitab. Maksud saya, sebenarnya Bang Juma ini percaya enggak Yesus itu Mesias? Binatur. Percaya. Kok Mesias kok dua natur? Itu ilmu Kristen itu, Pak, untuk dipakai nipu orang. Di mana Yesus itu dua natur? Di mana? Kalau yang dua natur itu Hercules, Krishna, Apis, Zeus. Itu dua natur itu. Satu manusia, di saat yang lain dia adalah dewa. Yesus enggak. Yesus tetap manusia, dimanapun Yesus berada dia tetap manusia, nggak pernah berubah menjadi kucing, menjadi ayam, apalagi menjadi Tuhan. Di saat Yesus bisa menghidupkan orang mati, menculikkan orang mati, itu apa itu kuasa? Di saat Yesus menghidupkan orang mati, baca kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku adalah semua pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan itu juga yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Kesaksiannya, dia utusan Tuhan. Mana dua naturnya? Ternyata dia cuma utusan. Yesus nggak percaya, cuma nggak percaya Yesus punya kuasa di langit dan di bumi. Loh, di mana Yesus mengatakan kuasa langit dan bumi? Kalau Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mengatakan berkuasa langit dan bumi itu iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, kalau kau menuhankan aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis,
berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis, Pak, yang mengaku memiliki kuasa. Yesus tidak. Jadi iblisnya datang memakai nama Yesus, lalu Anda anggap itu adalah anak Maria, padahal itu bukan. Terus gimana tanggapan Juma tentang perkataan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya Filipus itu? Hai. Mungkin Juma nggak usah saya jelaskan, udah tahu mungkin siapa muridnya. Iya. Sudah sekian lama engkau bersama aku dengan Filipus, tapi Ya, kenapa betul. kau masih saja blow on? Kau masih saja bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Kenapa kau masih minta aku tunjukkan? Sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Jangan Bapa. dulu. Siapa yang mendengarkan aku, dia sudah mendengarkan Bapa. Kenapa? Karena aku melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa. Karena aku mengucapkan segala sesuatu yang difirmankan Bapa kepadaku. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang mendengarkan suaraku, sama mendengar suaranya Bapa. Siapa yang melihat pekerjaanku, sama melihat pekerjaan Bapa. Yohanes 3 nomor 34. Sebab, Yohanes 4 nomor 34. Sebab makananku adalah melakukan segala apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Siapa melihat aku, sama melihat Bapa. Jangan lagi kau minta tunjukkan Bapa itu, blow on. Nah itu kata Yesus. Jangan diplesetkan, nggak ada Saya tidak blow-on-blow-onnya itu. Iya, maksudnya kamu kok minta lagi, kan kamu tolol itu namanya. Kau sudah tahu Bapa itu bukan makhluk, kau minta aku tunjukkan. Kau sudah tahu Bapa itu bukan manusia, kau minta aku tunjukkan. Padahal kamu sudah lama sama aku. Kau lihat aku berdoa bersungguh-sungguh. Kau lihat aku sujud kepada Bapa meskipun tak ada. Kalau kau lihat saya, itu sama halnya kau lihat Bapa. Karena saya melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Kalau kau melihat saya, mendengar saya, sama halnya kau mendengar Bapa. Itu maksudnya, Pak. Iya, ntar dulu. Kita simpelkan dulu bahasanya. Nah, tadi kan jangan ada blow-onnya lah. Nanti penonton kan dikiranya benar ada kayak gitu. Maksud saya gini, di saat Filipus itu bertanya menunjukkan Bapa itu kepada Yesus, Yesus menjawab, melihat aku telah sama dengan melihat Bapa. Itulah istilahnya, simpelnya, biar gampang dicerna. Berarti nalar kita kalau melihat Bapa di sorga, melihat Yesus sama aja melihat Bapa di sorga. Di nalar kita apa itu? Apakah Yesus itu bukan Allah itu sendiri, firman yang jadi manusia? Bukan. Coba Anda baca data nomor Yohanes 7 nomor 28. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Bapak enggak paham itu? Kau mengenal aku memang dari ujung rambut sampai ujung kepala, kau mengenalku. Tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Maksudnya Anda nggak paham. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa gitu. Netein Yesus sama dengan netein Bapa. Menyunat Yesus sama dengan nyunat Bapa gitu. Itu maksudnya. Tadi kan kita udah sepakat Yesus itu manusia, sungguh-sungguh ilahi. Mana yang ilahinya? disunat manusianya. Mana ilahinya? Nggak mungkin dia berani bilang melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Kalau dia bukan dari Allah itu. Kan sudah Yesus mengatakan itu, kamu mengenal aku. Ini aku lihat Yesus nih, aku kenal Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak mengenal Dia yang Bapa itu. Berarti ketika aku melihat Yesus, aku tidak melihat Bapa. Yang maksud daripada melihat Dia itu adalah ajarannya. Sebab apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang kau lihat aku mengerjakan? Itu udah benar sekali. Nah, terus? Itu udah benar sekali, utusan benar. Utusan. Raja, iya, di atas segala raja. Kok raja apa Nabi, dia, Pak? iya. Jadi RT aja nggak pernah. Raja di atas segala raja. Dulu. Bagaimana Anda mengatakan dia raja Raja. sementara jadi RT aja? Kagak.
Raja itu Daud, Salomo, itu raja. Yesus raja di mana? Di atas segala raja malah. Alamak. King of the king, raja di atas segala Ini raja. Lugat Tambunan Guru di juga atas ini segala ternyata. guru, Tuhan di atas segala Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ya sudahlah Bapak, itu iman Bapak. Kan Silakan memang aja. iya. Iya di mana? Masa ada raja dibunuh sama manusia? Apa raja singa? Aneh-aneh aja. Jangan bawa doktrin ke saya, jangan. Ini bukan gereja. King of King, jadi RT aja nggak pernah. Halo, selamat malam. Malam juga. Buka kameranya, Bang. Oh iya, sebentar. Yuk, raja kerajaannya nggak ada. Mimpi, raja palsu. Jadi RT aja nggak pernah. Oh, jadi raja, dia raja lagi ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya. Sudah lihat tema saya dari tadi? Sudah. Kayapas dapat bisikan dari mana? Sampai dia bernubuat Yesus harus mati. Dari Tuhan atau dari iblis? Oh, begini, Bang Zuma. Saya Iya. bacakan dulu ya. Ya. Di Yohanes 11 di latar belakang itu Yohanes 11 ayat 40 ya. Yohanes 11 ayat 45. Oke. 45-nya. Oke. Iya, ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mukjizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bang Juma ngambilnya itu di ayat berikutnya ini ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, ayat ini merangkan begini, Bang Zuma. Seperti apapun niat jahat orang, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ambil ayatnya, Mazmur 76 ayat 10 ya. Mazmur 76 ayat 10 mengatakan begini. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau berikat pinggangkan. Nah, ayat ini merangkan begini, Bang Zuma. Kalaupun manusia itu mempunyai niat jahat, amarah manusia itu amarah manusia itu, walaupun itu niat jahat, berlatar belakang seperti Kayafas, dia hanya merasa cemburu karena rakyat Yahudi mengikut Yesus, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sama seperti Firaun. Walaupun Firaun berniat jahat terhadap bangsa Israel, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga melalui niat jahatnya Firaun, Tuhan menjadi membuat mujizat bagi bangsa Israel. Itu jawaban saya Bang Zuma. Jadi dengan kematian Kristus, justru dengan niat jahatnya Kayafas, itu menjadi kemuliaan bagi Yesus dengan Tuhan. Itu jawaban saya. Oh, jadi Tuhan Anda mulia dengan kejahatan ya? Dia bisa mengubah rencana jahat manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya. Iya. Berarti boleh dong orang Kristen menjadi jahat? Begini, kalau itu memang pilihannya orang Kristen, entah orang siapapun,
Kalau memang itu pilihannya, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Contoh. Kalau misalnya ada yang ngebakar gereja atau membuat menghambat orang beribadah, ya, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Itu menjadi ujian bagi orang Kristen, uji kesabarannya. Apakah mereka sabar menghadapi pencobaan itu atau tidak? Dengan cara itu membuktikan bahwa iman mereka tidak berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan kedekatan mereka kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Kenapa Anda gimana cara ngomong kayak rujak, Abang? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya begini. Sabar dulu. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia menambah kemuliaan Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau begitu mari kita jahat aja supaya Tuhan semakin mulia. Ini permasalahannya bukan Anda memutarbalikkan keadaan. Yang saya pertanyakan, siapa yang memberikan bisikan kepada Kayafas agar membunuh orang benar? Oh, baik. Siapa yang membisikkan? Otomatis Bang Juma udah baca itu di ayat di mana? Sebentar ya. Di ayat 50-51. Yohanes 11 ayat berapa? 45. 55. Ya. Iya, di ayat 51. 45. Sebentar. Di ayat 45 itu. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Atas dasar banyak orang inilah, jumlah orang banyak inilah yang membuat Kayafas menjadi apa? Menjadi merasa terganggu. Akhirnya muncullah dalam pikirannya imajinasi ayat di ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke. Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai atau agar jangan dipercayai? Yesus diutus untuk dipercayai. Oke. Kenapa pada saat orang banyak percaya, Tuhan malah memberikan bisikan kepada Kayafas untuk membunuh Yesus? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apa lagi? Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak membisikkan, tetapi Kayafas melihat di ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi. Sebentar. Gantian bicara kita. 49, 50 dan 51 yang Anda baca, jangan 45. Iya, maksud saya begini. Kan dasarnya itu kan di ayat 45. Iya, banyak orang. Kalau semakin banyak orang, berarti kan semakin bagus. Tapi kenapa Tuhan justru membisikkan Kayafas untuk segera membunuh Yesus? Yang membisikkan, perhatikan, yang membisikkannya itu kan bukan Yesus. Perhatikan baik-baik di ayat 45. Iya, saya tidak bilang Yesus maksudku. Kenapa Kayafas, kenapa Tuhan membisikkan kemudian Kayafas agar membunuh Yesus? Kenapa? Dengarkan, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Bukan Yesus yang membisikkannya, bukan Tuhan yang membisikkannya. Perhatikan di ayat 45. Bukan Yesus memang, maksud saya itu Tuhannya Yahudi. Iya, tapi Yesus bukan kan Tuhannya Yahudi yang Kristen, beda. membisikkannya itu. Zuma, dengarkan baik-baik. Di ayat 45 kan dasarnya itu kan karena banyak di antara orang Yahudi yang Sudah saya melawat terima Maria, itu, Bang. akhirnya timbullah kesimpulan bagi mereka di ayat 48. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Bukankah itu yang ingin Tuhan inginkan? Nah, iya atau tidak? Tadi Anda mengatakan iya. Perhatikan baik-baik. Nah, maksud saya begini. Niat jahatnya itu menjadi apa? Jalan bagi Allah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Itu maksud saya. Kenapa bisa kayak begitu, Abang ini? Kok jadi? Kenapa bisa? Nah, baik. Kenapa Yesus diutus agar orang percaya kepada Dia. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang percaya kepada Bapa.
semakin kemuliaan Bapa itu diagungkan. Kau percaya sama aku, kata Yesus, kau tidak percaya kepada aku tapi kepada Bapa. Itu kata Yesus. Nah sekarang ketika orang semakin banyak percaya, kenapa justru Tuhan yang di atas langit turun ke bumi membisikkan Kayafas, bunuh cepat Yesus, bunuh cepat Yesus, supaya jangan banyak percaya kepadaku. Ini Bapa Elohim atau iblis? Menjadi masalah kan orang Kayafas tidak mempercayai Yesus. Loh, tapi orang-orang banyak percaya. Nah, orang-orang banyak percaya, tetapi orang Kayafas tidak percaya. Nah, terus kenapa Tuhan membisikkan, Tuhan Elohim membisikkan supaya membunuh Yesus? Padahal Bapak misinya supaya Yesus itu agar dipercaya. Bukan Bapak Elohim yang membisikkannya itu. Lalu siapa? Lalu siapa? Niat jahatnya Kayafas itu. Ya, kan dia katakan dia berbicara bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Nah, niat jahatnya itu bisa menjadi apa? Bukan masalah niat jahat dulu. Lalu dari siapa? Dia berbicara seperti itu bahwa Yesus harus mati bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam kepala. Tahun itu dia bernubuat. Lalu dia berbicara dari siapa kalau bukan dari dirinya sendiri? Nah, baik, begini. Saya ambil analoginya ya. Saya ambil analoginya ya. Sebentar. Saya baca Ayub. Saya ambil contoh Ayub 1 ya. Saya ambil contoh. Saya ambil Ayub 1 ya. Yang di Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Untuk Maka menguji Ayub pada iblis. Sebentar Bang. Nggak ada hubungannya dengan itu, Bang. Ada. Nanti selesai saya baca. Dari manakah kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi bumi, mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu Dia bertanya, minta izin mencobai. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya makin bertambah di negeri itu. Tetapi perhatikan baik-baik Bang Juma, niat jahatnya iblis. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang punyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi maksud dari ayat ini dengan Kayafas tadi, seperti apapun pilihan bebas ada di tangan Kayafas. Pilihan bebas ada di tangan iblis. Artinya, kalaupun pilihan bebas itu adalah melanggar perintah Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Bukan kemuliaan bagi Tuhan. Ini ujian bagi Ayub. Kenapa jadi Tuhan yang mulia? Nah, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang apa tujuan Anda mengambil kisah Ayub ini? Anda ingin mendudukkan Yesus sama seperti Ayub? percis seperti kayak gitu. Kalau begitu, Ayub Tuhan juga yang turun untuk menebus dosa. Dalam kapasitas yang berbeda. Lama pandai-pandainya. Ayub dicobai dalam hal kapasitasnya sebagai Ayub. Saya ikut alur Anda. Jadi sekarang yang membisikkan Kayafas untuk membunuh Yesus ini siapa? Nah, ayat itu yang dalam Yohanes 11 ayat 50. Iblis. Perhatikan. Yang membisikkannya itu adalah kondisi politik saat itu. Kondisi politik membisik, gimana ceritanya? Hanya ada dua kandidat. Hanya ada dua, Elohim atau iblis yang membisikkan Yudas. Kok apa pula? Walama, iblis kerjasama dengan Kayafas atau Elohim kerjasama dengan Kayafas? Sudah jadi. Kalau Elohim yang bekerja sama dengan Kayafas, berarti Elohim tidak menginginkan orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau iblis yang membisikkan Kayafas, berarti penyaliban itu adalah kerja dan rekayasa iblis. Anda pilih yang mana?
begini Bang Juma. Gimana? Sama seperti Sama seperti Ayub tadi, sudah. Firaun ya. lagi. Iya. Firaun lagi, salto lagi ke Firaun. Nggak apa-apa. Sama seperti Firaun, dia menjadi dimunculkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berarti kalau ada hari ini yang mengaku Tuhan, itu semakin membuat Tuhan mulia gitu. Supaya Tuhan bisa lebih mulia. Coba mulai besok Anda ngaku Tuhan seperti Firaun. Supaya Tuhan semakin dimuliakan. Begini maksud saya Bang Juma. Artinya seperti apapun pilihan, sama seperti Bang Juma. Bang Juma ini ditimbulkan oleh Tuhan. Tuhan gak akan maksa Bang Zuma harus percaya pada Yesus. Tetapi Bang Zuma muncul untuk menguji iman orang Kristen. Apakah tetap kuat imannya dalam Tuhan atau tidak? Bagaimana mau diuji abangku? Aturan Tuhan semua dihapus dengan matinya Yesus. Sekarang tidak ada lagi ujian di Kristen. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Apa yang diuji di Kristen? Apa yang mau diuji? Yang diuji itu adalah setiap kalimat yang keluar dari mulut Bang Zuma itu adalah ujian bagi kami. Apakah iman kami menjadi kuat atau tidak? Orang Kristen itu pewaris surga. Tapi halu. Ketika orang semakin banyak percaya kepada Yesus, si Elohim kaget nih. Alamak. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Ini nggak boleh dibiarkan. Maka turunlah kemudian sang Elohim ini membisikkan Kayafas, bunuh dia cepat. Bunuh, saya tidak mau ada orang percaya kepada Yesus. Ini yang datang ke Kayafas, iblis apa Tuhan? Baik, saya jawabnya itu pakai Kejadian 50 ayat 20 Bang Zuma. Perhatikan baik-baik. Kejadian berapa? Kejadian 50 ayat 20. Oke, silakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Kayafas mereka-rekakan yang jahat, tetapi itu menjadi nubuat bagi umat Tuhan. Oke. Berarti yang datang kepada Kayafas ini Tuhan. Tuhan merekayasa sesuai dengan apa yang Anda katakan. Begini, seperti kejadian 50 ayat 20 tadi yang saya terangkan tadi Bang Zuma. Seperti yang kejadian 50 ayat 20 tadi yang terangkan bagaimana saudara-saudara Yusuf mereka yang jahat dengan bisikan iblis untuk mencelakakan Yusuf, tetapi itu menjadi apa? Menjadi kebaikan bagi keturunan Yakub. Begitu juga dengan Kayafas. Walaupun Kayafas itu dibisiki oleh iblis, tetapi itu menjadi apa? Kegenapan nubuat bagi Tuhan. Itu jawaban saya. Aduh, gimana ceritanya ini Bang ya? Anda mengambil cerita Yusuf dengan penyaliban Yesus Tuhan yang Anda katakan Tuhan mati dibunuh. Itu nggak ada nyambungnya. Sekarang kalau Tuhan yang datang kepada Kayafas, berarti Tuhan yang kemudian harus datang kepada saudara-saudaranya Yusuf, membisikkan mereka untuk merencanakan kejahatan terhadap Yusuf. Kan begitu. Dalilnya ada nggak seperti itu? Kan tidak ada. Murni karena kejahatan mereka. Nah sekarang terkait dengan Yesus, semakin banyak orang percaya, paniklah Kayafas. Datanglah kemudian penolongnya membisikkan dia, bunuh saja dia, bunuh nih saja, supaya kamu tidak terganggu negaramu diambil sama orang Roma, bunuh saja. Baik bos. Mulai hari itu Kayafas dan tim bersepakat membunuh Yesus. Tipu muslihat, kesaksian palsu, kesepakatan untuk merencanakan pembunuhan. Iblis terlibat, tereksekusilah Yesus. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan gitu. Hore! Orang-orang tidak jadi percaya kepada Yesus. Hore! Gitu maksudnya. Iya, karena begini, betul yang dibilang Bang Zuma.
Saya kutip, sebentar, saya kutip Keluaran 9 ayat 16. Keluaran 9 ayat 16 mengatakan begini, Bang Zuma. Jangan dulu potong ya, ada 2 ayat nanti saya ambil. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Nah, apa hubungannya dengan munculnya Kayafas ini? Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi Tuhan menggunakan ya Kayafas, Tuhan menggunakan ahli Taurat, Tuhan menggunakan semua elemen-elemennya itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya Yesus mati untuk siapa? Untuk menebus dosa manusia. Saya minta dalilnya. Di mana Tuhan ingin membunuh Yesus, orang benar ini, agar dosa manusia ditebus. Coba. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat lebih 10. menyakitkan lagi. Saudara, dengarkan saya. Kalau Anda jeli melihat pernyataan-pernyataan saya, Anda akan sampai kepada poin kebenarannya. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kembali ke data tadi, Yohanes 11 nomor 45 yang Anda baca. Mereka melihat orang semakin banyak percaya. Bukankah itu misi Tuhan? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Di situ sudah semakin banyak orang percaya. Terus kenapa dilenyapkan? Nah, sama seperti begini Bang Zuma. Sama seperti begini. Banyak yang percaya, tetapi kekuatan Kayafas, kekuatan politik lebih kuat daripada kekuatan rakyat yang mempercayai Yesus. Terus kenapa jadinya orang yang mau dipercayai ini dibunuh? Kan harusnya Tuhan menolong Yesus supaya orang-orang semakin banyak percaya. Tidak perlu ada penyaliban. Orang semua masuk surga. Kenapa harus mengikuti kemauan iblis? Bukan. Ayo. Alasannya untuk membuktikan bahwa seberapa sifat dasar dosa itu. Bahwa mereka melawan orang benar itu. Bapak, begitu besar kasih karunia Tuhan akan bumi ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya? Masuk kembali kepada Yohanes 11. Mereka melihat semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Ya Tuhan, tepuk tangan dong. Semakin banyak orang diselamatkan dong. Tapi justru kenapa dihentikan itu? Bukankah misi kedatangannya agar orang percaya kepada Yesus? Kenapa giliran banyak orang yang percaya, tiba-tiba saja Bapak menghentikan itu? Bunuh, cepat bunuh. Jangan sampai banyak orang yang percaya. Bunuh. Dibunuhlah dia. Terus muncul orang Kristen. Versinya orang Kristen adalah percaya itu bahwa Yesus mati disalib untuk dosa kita. Kenapa jadi ke sono? Orang-orang percaya semakin banyak, maka musuhnya adalah iblis. Maka yang datang kepada Kayafas bukan Tuhan, iblis. Maka penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Itu yang betul. Mau lari kemana lagi? Tapi begini, betul yang masih ada tapi. Begini Zuma. Ya, silakan. Begini Zuma. Mengapa Tuhan izinkan Kayafas menjadi pemenang untuk menunjukkan
itulah kualitas manusia berdosa. Bahwa kualitas manusia berdosa itu selalu melanggar perintah Tuhan. Berarti penyaliban itu pelanggaran. Dengan metode begini, dengan menyalibkan orang benar, dengan menyalibkan orang benar, itu menjadi apa? Jalan kemuliaan. menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan lagi yang mulia. Tuhan kalah dari orang-orang kafir. Tuhan juga yang berkongko-kongko dengan mereka si kafir ini. Katanya tadi, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Oh ya? Sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Oh ya? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Oh ya? Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus, kalau sudah kayak begitu, kenapa lagi dihentikan? Kau sendiri yang menganugerahkan anakmu yang tunggal. Kau sendiri yang perintahkan dibunuh. Apa Tuhan yang tidak koplak? Aduh, Pak Dokter ahli bedah ini gimana ceritanya? Ya, tapi begitulah kesimpulan saya, Bang Zuma. Ya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan apakah konsep agama Anda itu sudah benar. Silakan Anda renungkan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Itu yang saya bisa ucapkan. Makasih, thank you saudara. Ya. Ya, belajar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Roma 5 nomor 10 ya. Benar nggak? Di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Oke, semangat malam saudara Kevin. Halo Bang Zuma, kembali lagi ya. Tadi siang kita jumpa, malam ini juga jumpa ya. Oke, silakan buka kameranya Bang. Masih sedikit pengikut gini Bang, kan harus 1000 dia kan harus bisa on cam. Bukan aku yang nggak mau ya Bang. Oke, ya saya serahkan ke moderatornya aja Bang. Izin Kembalikan ya ke moderator. moderator, izin ya. Bukan aku nggak mau on cam, tapi pengikut kan belum 1000 ini. Dari sekte mana ini Abang? Katolik, Protestan kah? Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Boleh Yalah, buka Bang. kamera. Nggak usah didengar orang Kristen dah Bang. Gila. biar mereka datang Abang, kita terapi kayak tadi tuh terpukul hebat, mentalnya itu terguncang itu. Terguncang karena Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudah banyak yang percaya, dia malah dibunuh. Atau jangan-jangan Enggak. Coba Anda jelaskan, apakah Anda orang Yahudi? Cuma di sini menantang tentang abang itu, walaupun abang keluar untuk menjelaskan tentang itu. Apakah Anda orang Yahudi? Ini aja dulu. Abang itu pasti nggak akan menerima karena jelaskan, saya orang waras, saya bukan orang gila. Udah beda keyakinan aja dari beda keyakinan, beda keyakinan. Anda dibawa. Ini bukan tempat curhat. Kalau Anda mau curhat di Pos Kamling, ada teman saya di sana di Pos Kamling namanya Pak Marten. Anda tanya Pak Marten situ. Nah, curhat sama dia, curhat di situ sama dia. Iya, malam saudara, silakan. Dari sekte mana? Kok dimatikan kameranya? Ya, bukan saya. Bagus. Dari sekte mana ini? Dimatikan kameranya Bang, sama moderator. Iya, dari sekte mana? Saya Kristen Bang, Kristen. Oke, bagaimana Anda menyikapi tema saya ini yang datang kepada Kayafas membisikkan agar Yesus dibunuh itu Tuhan atau iblis? Yang mana Bang, yang mana?
yang datang kepada imam kepala Kayafas agar Yesus dibunuh itu Tuhan atau iblis? Itu bisikan iblis. Iblis. Berhasil enggak iblis? Yang berhasil merasuki apa itu? Mempengaruhi ya. Iya, berarti penyaliban itu adalah karya iblis. Ya kalau itu sih Bang, bukan juga sih. Tadi katanya iblis, sekarang bukan. Gimana ini? Gimana yang betul? Gelap. Mana yang betul? Iblis atau bukan iblis? Itu kurang paham kalau itu Bang. Oh ya sudah. Kalau kurang paham. Enggak Bang. Jadi yang saya tanya ya gini Bang. Kalau abang kan pandai kan kalau masalah itu kan. Jadi yang kadang yang abang undang itu kan orang nggak pandai gitu loh Bang. Nah kalau yang mau pandai itu kan kayak macam abang jumpa itu kan Bang Edis malam minta gitu loh. Saya nonton Bang Edis malam. Terus apa yang Anda lihat Kalau kami dari Edis ketika dia mengatakan Yesus itu taat yang menyebabkan orang Kristen selamat bukan karena salib. Pertanyaannya, kalau dia bukan karena salib, orang Kristen selamat karena ketaatannya, kepada siapakah Yesus taat dengan prosesi penyaliban? Tuhan atau iblis? Nah, ternyata iblis. Berarti Yesus taat kepada iblis gitu. Karena menurut Edis penyaliban itu adalah rencana iblis. Yesus ikut rencana iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Kalau itu betul, berarti Kristen menerima keselamatan dari etik. Oke, silakan naik lagi. Semangat malam. Halo. Halo, malam. Malam juga, Saudara Sani. Dari sekte mana, Bang? Malam, Bang Edi. Saya Kristen, Bang. Iya, itu kelihatan ada tanda kutuk tergantung di leher. Jadi tanda salib, Bang. Iya, salib itu kan tanda kutuk. Ya, menurut Abang kan. Itu fakta. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu lambang kutuk itu. Yang Anda pakai. Anda bangga kali. Iya, Bang. Iya, Bang. Cuman salib itu membawa keselamatan bagi kami. Yesus yang mati, Anda yang selamat. Iya. Begitu. Iya, Bang. Dari mana polanya orang benar disalib menyelamatkan orang jahat? Iya, Bang. Dari mana ilmunya orang benar dibunuh sebagai tumbal demi untuk menyelamatkan orang jahat? Di Injil, Bang. Injil mana ini? Injil Paulus? Di Injil Yohanes, Bang. Yohanes mana menuliskan itu? Orang benar mati untuk menyelamatkan orang jahat. Itu di mana di Yohanes?
pokoknya di Injil ada. Betapa banyak jemaat, ya. Alhamdulillah ada komal-komal seperti ini. Teman-teman kita Kristen itu sudah mulai tergugah nanti. Kalau sudah kayak gitu tadi, bahkan pendetanya bingung sendiri, itu udah mulai tuh ngintip-ngintip tuh nanti. Ngintip-ngintip, wah ternyata selama ini saya rajin bayar perpuluhan, ternyata ilmu dari gereja nggak bisa memberikan jawaban ketika ditanyakan gitu. Gabung aku. Halo, Halo, Bang. halo juga. Oh, mau nanya Bang, itu Dari mana ini Bang? Perkenalkan diri dulu, saya dari Katolik atau Protestan. Wih. Wih. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga. Iya. Halo? Halo? Ya, silakan saudara. Saudara siapa ini namanya? Greeting kali. Saudara Chris. Ya, halo selamat malam Bang. Malam. Dari sekte mana Abang? Kristen Protestan Bang. Kristen Protestan. Silakan boleh buka kameranya. Ini Iya. apa nih Bang? Apa temanya Bang? Terkait dengan ini. Terkait dengan Kayapas bernubuat, hasil nubuatannya itu mereka kemudian sepakat membunuh Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saya sebagai seorang muslim yang mendapatkan pelajaran bahwa nabi yang datang tanpa ayah, lahir secara mukjizat ini itu tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah SWT. Sedangkan di Kristen itu bermula dari nubuatan Kayapas, maka muncul kesepakatan membunuh Yesus. Dihasilkan daripada nubuatan Kayapas itu sendiri. Nah, saya ingin tahu, nubuatan Kayapas ini diterima dari iblis kah atau dari Tuhan? Sampai kok dia membunuh Yesus gitu. Sampai 3 kali dia membunuh orang benar. Silakan. Sebenarnya gini ya Bang ya. Saya mau bicara dulu Bang ya. Ya, silakan. Saya jawab Bang. Sebenarnya ya artinya ya Tuhan disalib gitu ya Bang ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya Bang ya, itu Tuhan disalib bukan karena mengampuni orang yang berdosa, bukan ya. Kalau menurut saya. Ya. Tuhan disalib itu Bang sebenarnya Bang Juma hanya mempertunjukkan kepada umatnya. Gitu loh. Apa yang dipertunjukkan? Dipertunjukkan, maka kalau di perjanjian baru ini kan udah ada kasih. Maksudnya itu apa? Maksudnya kasih itu gimana? Ya kasih itu ya seperti yang diajarkan dan juga dipertunjukkan gitu loh Bang ya. Tentang salib juga itu ya. Maksudnya kasih apa hubungannya nih? Kasih salib gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya Bang ya, supaya Bang dapat maksudnya. Tuhan itu disalibkan bukan untuk mengampuni orang yang berdosa. Berdosa bukan yang sebenarnya ya, kalau menurut saya. Tapi Tuhan itu cuman menunjukkan Tuhan disalib. Makanya ada di Alkitab itu, jika ada yang jahat sama kamu, ya ampunilah mereka. Maka itu Tuhan itu disalibkan itu hanya sebagai petunjuk sampai dia disalibkan sampai mati gitu loh. Karena Tuhan itu maha pengampun. Artinya bahwa kalau ada orang jahat yang ingin membunuh kita, biarkan aja diri kita dibunuh gitu. Iya. Oh. Ya
Iya, benar itu, Bang. Iya. Karena kami percaya, Bang. Iya. Nah, karena kami itu percaya, Bang. Karena sangat percayanya, Bang, kami rela mati dibunuh. Itu sesuai dengan ajarannya gitu. Tapi ketika ada perintah jangan makan babi, jangankan kemudian dibunuh, ninggalin babi aja kalian tidak mau, itu gimana ceritanya? Rela dibunuh. Tapi ketika diperintahkan jangan makan babi, diperintahkan bersunat, kalian lebih baik kemudian mati daripada disunat. Padahal perintahnya jelas. Gimana ceritanya? Terlalu hiperbola. Kami ada penjahat ingin membunuh kami rela dibunuh. Lah, perintah Tuhan jangan makan babi aja kalian langgar. Gimana itu, Bang? Berarti maaf nih, Bang ya, Bang Juma. Berarti Abang menjelaskan di perjanjian lama itu ya, Bang ya? Iya, kan dibatalin. Kalian batalin ajaran itu demi katanya kasih. Kalian rela mati. Tapi untuk berpuasa menanggung perut aja nggak masuk babi, kalian nggak tahan. Gimana mau mati? Bukankah itu hanya teori belaka? Meninggalkan makan babi aja kalian nggak sanggup. Gimana mau mati? Maksudnya itu kayak mana itu, Bang? Kan Tuhan memerintahkan jangan makan babi. Yesus memerintahkan barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lah kalian gak tahan gak makan babi, gimana mau mati untuk orang? Sekarang gini, Bang Juma, aku ngerti itu. Keterangannya Abang itu ngerti, itu pembahasannya di perjanjian lama. Tapi kan sekarang ini di perjanjian baru, Bang. Kalau perjanjian baru Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Yesus berkata juga di perjanjian baru di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan haramnya babi dari Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Terus kenapa kalian tidak mau berkorban untuk tidak makan babi? Kalau nyawa aja kalian mau korbankan. Bang, itu kalau kita menceritakan tentang babi itu, Bang, ya, sebenarnya tentang yang dimuntahkan itu, Bang. Lah, maksudnya apa? Nah, inilah kalian teorinya. Kami rela mati, contoh dari Tuhan kami kasih. Diperintahkan jangan makan babi aja, lidah kalian menjalar sampai menjulur sampai aspal kalau lihat babi. Padahal perintahnya jangan makan babi. Gimana itu? Itu di perjanjian lama loh, Bang Juma. Matius 5 itu perjanjian baru, saudaraku yang ganteng. Yang maksudnya gini loh, Bang ya. Tunggu ya, Bang ya, biar saya jelaskan ya. Maksudnya itu, Bang, dilarang pun makan babi itu diharamkan. Itu bukan berarti suatu makanan, hidangan, bukan, Bang. Jadi maksudnya apa itu, Bang? Itu pengertiannya gini loh, Bang. Tunggu dulu biar saya jelaskan. Ya. Kan udah ada di situ tertulis. Jika engkau memakan babi yang haram ini, memuntahkan lagi, itu namanya haram. Iya, di mana itu dalilnya begitu? Ada. Iya, di mana? Jadi maksudnya, Bang, perbandingannya gini loh, Bang Juma. Perbandingannya itu janganlah engkau. Gimana mau Yesus salib itu bukan menebus dosa, tapi untuk memberikan contoh kepada kita bahwa ini kita kasih. Bagaimana Anda mau kasih belajar Bible aja kagak? Apa itu omong kosong, cerita lucu aja, pelawak. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, dari Katolik Protestan? Dari Protestan, Bang. Oke, silakan buka kamera, Bang. Jangan merokok, ditegur, langsung diturunin sama TikTok kalau merokok.
Pasti kena teguran. Muslim saya bang, Muslim. Walah, tadi bilangnya Protestan gimana sih? Sorry bang, sorry. Kalau Muslim itu diturunkan. Karena kita diskusi sama ini kan tidak mungkin Muslim sama Muskil membahas tentang Kayapas. Eldo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Dari mana bang? Dari Medan. Katolik? Katolik apa Protestan? Pengikut Kristus, Kristen. Oh, pengikut Kristus. Oke. Gimana Anda menyikapi tentang yang saya maksud barusan terkait dengan ini? Nubuat Kayapas. Apakah nubuatannya itu dari iblis atau dari Tuhan? Silakan buka kamera dulu, Bang. Tunggu sebentar ya, saya pakai baju bentar ya. Oke. Saya ambil baju bentar ya, sabar ya. Oke, silakan. Aduh. Silakan, Bang. Ya, tunggu bentar. Tunggu sebentar, saya ambil handphone satu lagi ya, saya cari dulu ya. Oke. Oke, saya matiin kamera dulu ya. Boleh. Sekalian ambil juga akalnya bang, takut ketinggalan, jangan cuman HP doang yang diambil. Bagus juga ini. Siapa ini? Samstraktor. Wah, mantap banget bahasanya. Luar biasa. Halo. Ya, apa yang mau dibahas? Terkait nubuatan Kayapas tentang penyaliban Yesus itu dari iblis atau dari Tuhan, Bang? Bentar ya, bentar. Di mana nubuatan Kayapas? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes berapa? 11. Yohanes 11. Iya. Ayat berapa? 45 sampai 57. 45 sampai 57. Siap. Oke. Apa harus dibacakan semua atau kamu yang ngambil apanya? Di data 50:51 dijelaskan, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam. Tahun itu juga beliau bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Di mana dikatakan itu? Di ayat mana? 50:51. 50:51. Iya. Saya balik kamera saya ya. Boleh. Oke. Bentar ya. Ini. Iya, betul. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi Saya bacakan ya. Silakan. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa
kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Iya, itu nubuatannya dari Tuhan atau dari iblis? Tunggu sebentar. Kenapa kau bisa menyatakan ini sebagai nubuat? Ya itu. Nubuat Kayapas. Kan Anda membacanya Kau barusan. mengatakan nubuat Kayapas ini. Iya, itu Kayapas Ini bernubuat. tadi kan kau nyatakan nubuat Kayapas. Ya kan Di mana Kayapas di yang situ dikatakan ini bahwasanya nubuat Kayapas? Di Kan mana? Kayapas yang bernubuat. Ku tanya kau sekali lagi, kalau enggak berarti kau enggak ada gunanya. Di mana nubuat Kayapas di sini? Ini Itu yang- aku tunjuk kata ya. Itu Anda Mana? baca barusan. Itu apa yang Anda baca itu? Orang yang paham pasti paham. Nah, sekarang siapa yang Di mana? bernubuat di situ? Di mana nubuat Kayapas di sini? Di mana Tadi- di sini dikatakannya Kayapas? Yang Anda baca tadi siapa, Bu? Yang berbicara itu siapa? Yang saya tanya kepadamu sesuai kepada temamu. Iya. Kamu tema dan kau menyatakan nubuat Kayapas. Di mana di sini nubuat Kayapas? Itu ucapan Kayapas, Bang. Hei, bukan masalah di situ ucapan Kayapas. Ini kau katakan nubuat Kayapas. Kau tahu arti nubuat atau tidak? Kan Kayapas yang bernubuat. Minum apa tadi? Topi miring atau vodka? Hei, kau tahu Vodka atau apa nih? Kayapas bernubuat? Dari mana kata Kayapas bernubuat? Anda sudah membacanya di situ, tuyul. Pauk juga Hanya abang sebatas ini. itu. Hanya sebatas itu. Jadi itu siapa yang bernubuat di situ, Cak Ayu? Kenapa jadi blow on? Inilah kalau terlalu banyak makan babi. Jelas-jelas di situ saya katakan dari 45 49-nya di situ Imam Kayapas. Betul-betul lah kalian ini udah bodoh, sombong, botak lagi. Nah, kau baca tuh di bawah tuh 49-nya kau baca dulu di situ. Itu Kayapas tuh bernubuat. Kan Anda bertanya di mana tertulis dia bernubuat? Nah, aku tunjukkan 51. Nah, ini dia murid saya hadir. Halo. Tidak menerima PK tapi di sini Pak Bom Bom. Halo semua saudaraku. Halo Ante juga. kamu, Baji. Baji-baji. 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 Kapan-kapan Ji kita Ji anu ya, cepat-cepat di Batu Ribal tadi. Bisa kita. Bisa Ji bosku. Boleh Ji. Boleh Ji. Kenapa Ji kita tidak suka Ji PKPK Ji sama aku? Jangan nih. Jangan PKPK Ji. Jangan nih. Nggak pernah harus. Kamatan aku Ji. Singkam Ji itu PKPK Ji itu. Nggak pada kulit PKP Kamatan kesalon ada kulle Ji. Salon ante kamar salon. salon aja 5 menit. Tiap mau deh. Balas ya. Nanti saya akan diskusi dikasih turun. Nah, Iya, nanti gimana? Anda tidak diturunkan kalau Anda masih gunakan akal, kecuali Anda sudah tidak berakal, itu yang bahaya. Berarti sabar. Berarti nanti kok enak-enakmu kok mute saya kayak kemarin Edis kok 4 kali. Ayo. Kenapa? Atau bagaimana? Edis 4 kali kok kasih turun, Justin kok 2 kali di mute. Bagaimana? Mana 4 kali dikasih turun? Ada-ada aja ini. Ada-ada aja 4 kali dikasih turun. Dia lagi mau mencari nasi, mencari apa, pembeli beras teman-teman. Pak Bom Bom itu lagi susah sekarang dia. Ditekan dari berbagai sudut. Berdiskusi dia sudah tak mampu dia. Harusnya memang dia itu cuman monolog aja untuk jemaat-jemaat, tapi jemaat sudah tak ada yang percaya juga sama dia.
Iya. Ada letting saya chat ini. Lucu juga kalau sekiranya Yesus dihukum dengan menggunakan kursi roda atau meja makan. Iya betul. Maka yang menjadi simbol agamanya ya kursi roda. Pak Bom, naik lagi Pak Bom. Nggak usah bahas-bahas PK, langsung aja kita diskusi di sini. Teman-teman Kristen pingin lihat sejauh mana Anda memahami Bible. Katanya Anda ahli. Naik lagi sini. Nggak usah PK-PK. Ngapain PK-PK? Anda tinggal kirim chat saya. Ini kan sudah tahu nomor selalu chat saya. Kirim aja nomor rekeningnya. Nanti saya kasih uang apa gitu sedikit kita berbagi, ya kan? Anda naik ke sini sebagai pendeta, tapi sayang kemarin itu ada yang datang mengelapor di sini, Anda pendeta gadungan katanya. Kasihan juga saya lihat Pak Bom. Sedih kok saya lihat kok dong. Dia merayu saya untuk PK supaya dia bisa ya maklumi lah. Tapi kalau Pak Bom mau naik ke sini, nanti saya minta teman-teman kasih mawar satu orang satu. Iya, silakan Bang. Kenapa kau turunkan Bom? Dia mau PK. Dari mana ini, Bas? Katolik Protestan. Baik. Protestan, Katolik? Katolik saya. Katolik, oke. Bagaimana bisa berdiskusi, Bang? Bisa Bang Juma. Iya, silakan. Tadi temanya sudah sangat jelas terkait dengan apa? Imam Kayapas yang bernubuat. Nah, yang ingin saya tahu dari Abang ini. Iya, Kayapas bernubuat dari mana? Itu imam besar, Pak. Iya, Kayapas bernubuat di situ. Ya, itu imam besar. Iya, dan dia bernubuat kan? Dia tidak sejalan dengan Yesus. Iya, saya tahu. Dia bernubuat kan? Ya, nubuat dari mana? Apa nubuatnya? Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan bernubuat. Bukan bernubuat itu, Bang Juma. Jadi apa? Tidak. Ya, justru dari nubuatannya Yesus dibunuh. Terus maksudnya Bang Juma Yesus dibunuh itu apa? Dari hasil nubuatannya dia, Paulus Kayapas. Emang itu nubuatnya Kayapas? Iya. Dibunuh. Iya. Aduh, Bang Juma, kamu nggak paham Alkitab, Bang Juma. Lalu coba sekarang kamu jelaskan. Sekarang kau buka Komal itu untuk menjelaskan Al-Qur'anmu atau tidak? Ajaran Al-Qur'anmu itu ada atau tidak? Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu tidak terjadi kepada Nabi Isa, makanya saya ulas di sini. Begitu saudaraku. Kenapa malu membahas nubuatan Kayapas? Kenapa? Terlalu menyakitkan gitu ya Bang? Terlalu menyakitkan Imam Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja gitu? Bukan untuk Kristen rupanya. Karena di situ Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk Kristen. Itu gimana itu? Ternyata Kayapas tidak menubuatkan Yesus mati untuk kalian. Bagaimana dong? Apa Ji? Kenapa turun? Kau yang tendang saya baru kamu tahu apa sini. Mana ada saya nendang orang saya di Makassar situ di Papua. Bisanya itu kakiku sampai sana. Usiro. Ya. Nek mil. Aku punya itu orang tendang saya kak. Naik mi lagi, jangan mi PKP ke Sambalu. Ada Sambalu. Begini saja kita PKP atau begini. Nanti kau bawa siapa tuh? Teman tak? Siapa Kian Santang kah? Iya, kenapa?
Nah, bikin timer. Nanti kau dengan siapa? Nanti saya dengan Robert. Mau apa itu? Kita diskusi di rumah, yang penting pakai timer. Bukan JPK toh? Bukan JPK, yang penting PK juga mau nih, saya lebih bagus PK. Tapi kalau kau mau, ya sudah kau bawa cari satu orang untuk bikin timer. Kita nanti saya dan Robert naik di situ. Bagaimana? Boleh Tonji. Oke, Kenapa nggak Edis sekalian dibawa? Nah, Edis gampang ji, tinggal saya WA Edis. Udah gampang ji. Ajak juga tahu. Iya, nanti kau tanya saya Alkitab, nanti Edis atau Robert yang menyerang kau. Boleh ji bosku. Oke, gampang ji. Gampang ji. Iya. Selamat menjalankan puasa di. Oke, thank you. Salam toleransi. Siap. Oke, thank you. Ye. Keluarga semua. Yo. Iya. Tawa. Baik nami Pak Bom tawa. Ku suka nami de. Domba gletri misalnya Pak Bombong. Ayo naikkan. Tadi tamu kita itu kemana? Katanya tidak ada kayak pas bernubuah. Diundang Bang Juma. Iya. Halo. Juma. Siap. Halo Bang. Halo juga. Dari mana? Dari Medan ini Bang. Horas Maju-Ajua. Horas. Bukan orang Medan Bang. Bukan orang Batak. Bukan orang Batak. Iya, dari mana? Asalnya dari Medan, cuman aslinya Jawa Medan. Oh, Jawa. Iya, Jawa Medan. Oh, Jawa Medan. Katolik Protestan? Islam Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, tadi kupikir ini. Sorry. Kita cas sapi dulu ya, teman-teman sekalian. Silakan yang non-muslim naik lagi. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Semangat subuh dari mana ini? Bentar ya Bang, aku pakai baju dulu ya. Boleh. Protestan kah? Protestan Bang, Protestan. Oke, sip. Ini apa topik kita Bang? Nubuatan Kayapas. Nubuatan Kayapas. Iya. Sebelum kita berbicara nubuatan Kayapas, iya. Aku mau nanya dulu sama Bang. Iya, apa itu? Ini masih tentang di sekitar penyaliban ya Bang? Betul. Ya. Benar sekali. Gimana? Sebelum kita berbicara apa tadi? Kayapas. Nubuatan Kayapas. Kayapas itu siapa menurut aku di dalam Imam kepala katanya. Imam kepala tapi yang tidak sejalan dengan Tuhan Yesus kan? Saya rasa sejalan kalau dilihat dari konsep Kristen. Sejalan karena justru Kayapas lah yang berjasa sehingga kalian dosanya ditebus. Tidak Bang, tidak. Abang salah di situ. Abang salah pengertian di situ Bang. Lalu siapa yang akan menyalib Yesus kalau tidak ada Kayapas? Karena tidak sejalan lah. Makanya dia tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan dia itu sebenarnya lebih tepatnya bukan nubuat Bang. Loh, di situ tertulis nubuat, gimana dong? Lebih tepatnya provokasi sih sebenarnya dia. Cuman dia punya pengikut tersendiri kan. Berarti penulis Yohanes salah ya? Karena dia mengatakan sebagai imam kepala tahun itu juga beliau bernubuat, Kayapas bernubuat. Yesus harus mati. Karena begini Bang. Kayapas itu ibarat seperti dia itu mempunyai pengikut juga Bang, begitu. Sementara kan Tuhan Yesus imam. Dia imam kan. Jadi apapun yang dia bilang itu pengikutnya menganggap itu nubuat. Sementara yang bukan pengikutnya tidak Bang. Yohanes loh yang mengatakan itu.
Coba Anda Cuman baca kan dalilnya. cuman- Baca di dalilnya ayat coba. berapa? Ayat berapa, Bang? Data Yohanes 11 nomor 50 sampai 51. Yohanes 11 ayat 50. Iya. Sampai 51. Itu tertulis Yohanes 1 atau